Rinitis alergi adalah reaksi inflamasi pada hidung yang disebabkan oleh alergi. Reaksi alergi disebabkan oleh zat yang disebut alergen. Zat ini akan menimbulkan reaksi pada penderita alergi tapi tidak menimbulkan reaksi apapun pada orang normal. Ada 4 macam zat alergen, yaitu alergen hirupan disebut juga inhalan, alergen makanan disebut juga digestan, alergen kontak atau kontaktan, alergen suntikan atau injektan. Pada penderita rinitis alergi, alergen yang paling sering sebagai penyebab alergi adalah alergen hirupan, terutama debu rumah. Alergen hirupan dapat berupa mait atau tungau yang terdapat di sofa, kasur, atau kain tebal. Serbuk sari bunga yang sering menimbulkan alergi berat pada negara dengan 4 musim, terutama pada musim semi. Alergen bulu binatang seperti bulu kucing, anjing, burung, hamster, dan lain-lain. Debu rumah yang merupakan debu yang menumpuk dalam rumah yang bisa mengandung mait atau tungau, bulu binatang, kulit epitel, atau kotoran binatang rumah, dan lain-lain. Makanan yang dapat menimbulkan reaksi alergi seperti ikan laut dan kerang-kerangan, kacang-kacangan, telur, susu, coklat, dan buah-buahan. Dari kelompok makanan ini, yang paling sering menimbulkan reaksi alergi adalah telur, makanan laut, dan susu. Alergen kontak, zat atau benda yang bisa menimbulkan reaksi bila kontak dengan bagian tubuh kita seperti deterjen, perhiasan, tumbuhan tertentu, dan zat kimia. Alergen injektan, reaksi alergi yang terjadi akibat suntikan obat atau gigitan binatang. WHO membagi rinitis alergi berdasarkan lamanya penyakit menjadi rinitis alergi intermiten dan persisten. Sedangkan berdasarkan beratnya penyakit menjadi rinitis alergi ringan dan sedang berat. Intermiten, gejala kurang dari 4 hari per minggu atau kurang dari 4 minggu. Persisten, gejala lebih dari 4 hari per minggu dan lebih dari 4 minggu. Ringan, tidur normal, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, berolahraga, dan bersantai. Tidak ada gangguan saat bekerja dan sekolah. Sedang berat, 1 atau lebih dari gangguan tidur, gangguan aktivitas sehari-hari, berolahraga, dan bersantai. Gangguan saat bekerja dan sekolah. Gejala lain yang mengganggu. Penderita rinitis alergi sering mengeluh hidung gatal, bersin-bersin, hidung buntu, disertai ingus yang biasanya bening dan encer. Sering pula disertai gejala alergi lain seperti mata gatal, asma, kulit gatal, telinga gatal, dan lain-lain. Bila mengalami infeksi, ingus menjadi kental dan berwarna. Juga sering ditemukan adanya alergik salut, yaitu perilaku anak yang suka menggosok-gosok hidungnya akibat rasa gatal. Dan alergik kris, yaitu tanda garis melintang di dorsum nasi pada sepertiga bagian bawah akibat kebiasaan menggosok hidung. Kadang juga ditemukan alergik sinir, disebut juga facies alergi atau kongesti vena periorbital. Tandanya berupa lingkaran hitam di bawah mata dan menyerupai memar yang disebabkan oleh pengumpulan darah atau cairan di bawah mata karena pembengkakan jaringan di rongga hidung. Pada pemeriksaan tampak adanya mukosa hidung atau konka berwarna pucat, bengkak disertai dengan adanya sekret yang encer, dan bila terjadi infeksi bisa berubah menjadi kuning atau kehijauan. Pemeriksaan penunjang. Pada penderita rinitis alergi, biasanya kadar eosinofil pada sekret hidung dan darah meningkat. Tes kulit dilakukan untuk mengetahui alergen yang menyebabkan reaksi alergi. Pemeriksaan kadar IgE tujuannya sama dengan tes kulit, yaitu untuk menentukan alergen penyebab alergi. Pemeriksaan ini lebih akurat tetapi lebih mahal. Pemeriksaan X-ray dan CT scan dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya komplikasi alergi seperti sinusitis dan kemungkinan adanya polip. Pada pemeriksaan X-ray dan CT scan bisa ditemukan kongka yang membesar atau hipertrofi. Kadang didapatkan cairan pada sinus bila terjadi komplikasi sinusitis. Penanganan penderita alergi. Yang paling utama adalah menghindari kontak dengan alergen. Yang tidak kalah penting adalah olahraga rutin yang ringan setiap hari. Idealnya adalah 5 kali seminggu
untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pemberian obat-obatan seperti antihistamin. Dekongestan bila ada keluhan hidung buntu. Steroid spray selama beberapa minggu atau bulan. Bila terdapat komplikasi, segera ditangani. Imunoterapi atau alergen imunoterapi adalah terapi dengan cara memberikan ekstrak alergen dalam dosis bertahap pada pasien yang alergi terhadap alergen tersebut. Irigasi sinus dilakukan bila terjadi komplikasi sinusitis. FES atau Functional Endoscopic Sinus Surgery dilakukan bila terdapat komplikasi sinusitis berat disertai gangguan anatomi atau polip. Kongkotomi adalah tindakan mengecilkan kongka pada hidung untuk menghilangkan keluhan hidung buntu. Postnasal neurektomi dilakukan pada rinitis yang berat dan tidak berhasil dengan pengobatan dengan jalan memutuskan syaraf, sehingga ingus dan bersin berkurang. Rinitis alergi yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan komplikasi seperti penurunan kualitas hidup penderita. Bila gangguan parah dapat menyebabkan penderita sering absen dari pekerjaan atau sekolah. Sering terjadi gejala asma lebih memburuk pada penderita rinitis alergi yang juga menderita asma. Bisa terjadi sinusitis akibat penjalaran infeksi ke sinus dan penyumbatan pada hidung. Bisa terjadi infeksi telinga tengah terutama pada anak-anak. Kelelahan karena menurunnya kualitas hidup. Bagaimanakah cara mengatasi alergi debu rumah? Ada dua prinsip, yaitu yang pertama, mencegah debu menumpuk, dan yang kedua, tidak membuat debu berterbangan. Menumpuknya debu rumah dicegah dengan cara jangan menggunakan barang yang mudah menyerap dan menyimpan debu seperti karpet, selimut tebal, atau boneka. Jangan menumpuk barang-barang di dalam rumah, dan jangan gunakan benda yang berukir sehingga debu mudah menumpuk dan sulit dibersihkan. Gunakan sofa yang polos dan bahan bukan dari kain, serta cuci dan rendam korden, selimut, dan barang dari kain tebal dengan air panas untuk membunuh tungau. Jangan memelihara binatang seperti burung, kucing, anjing, dan lain-lain, karena bulu binatang dapat menumpuk di dalam rumah. Mencegah debu berterbangan. Jangan gunakan sapu bulu untuk membersihkan perabotan rumah, tapi gunakan lap basah agar debu melekat pada lap dan tidak berterbangan. Jangan gunakan sapu saat membersihkan lantai, tapi lantai disapu dengan sapu kain yang basah atau langsung dipel. Gunakan penyedot debu untuk menyedot debu dan tungau. Bersihkan kipas angin dan AC secara berkala supaya debu tidak berterbangan.